teman, ya. Olinya naik ke sini nih. Ada dua pembagian. Yang ke depan itu yang ke arah boring. Nah, kalau tidak ada tutupnya, nanti daya tekanan pompa olinya malah kali itu tuh keluar tuh kali itu. Ya, karena ini ada tutupnya. Jadi si tekanan oli itu yang keluar mengusatkan itu kan ada tutupnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Rofi di channel Bacip Moto. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pelumasan yang namanya pelumasan kruk as pada motor matic, ya. Khususnya saya akan bahas di sini motor Vario, oke ya, Vario 150. Kita akan bahas sistem pelumasan jalurnya kemana aja, oke teman-teman. Tonton videonya sampai selesai bagi kalian yang mau mengetahuinya. Let's go. Oke, lanjut teman-teman. Jadi untuk pertama kali, ya kita tahu lah ya, sistem pelumasan ini ya jelas temennya adalah oli dan pompa oli. Nah, ya. Jadi awalnya itu, jadi si olinya itu kan nyangkrung di sini banyak ya. Nah, oli itu masuk ke dalam sini. Oli itu masuk ke dalam sini, dihisap ke sini, itu melewati saringan oli. Nah, saringan oli itu biasanya posisinya yang ada di bawah CVT, ya. Nah, jadi saringan oli itu yang ada di sini ya. Jadi si oli itu pertama kali dihisap itu dia melewati dulu yang namanya saringan oli. Jadi kalau untuk motor yang bore up turun mesin itu harus diperiksa saringan olinya, barangkali mempet ya teman-teman ya. Jadi awalnya dia melewati saringan oli dulu. Nah, jadi oli itu masuk pertama kali ke sini ya, setelah melewati dari saringan oli disedot ke sini. Yang menyedotnya itu adalah pompa oli. Nah, ini tempatnya si pompa. Nah, ini si pompa tuh bentuknya seperti ini ya. Nah, si pompa ini digerakkannya oleh gear kruk as melalui perantara gear pompa oli. Jadi diputar gitu, nyet, nyet, jadi naik. Jadi si olinya. Nah, jadi olinya naik. Olinya naik terus ke sini, teman-teman. Ya, olinya naik ke sini nih. Ada dua pembagian. Yang ke depan itu yang ke arah boring, yang melewati boring ke head ya. Kalau jalur sebelah sini ke sana ke si head ya. Yang sebelah sini dibagi dua, yang ke sini mundur. Itu gandeng ke head deh. Ya, yang satunya lagi itu kebagi. Nah, kebagi ke sini teman-teman ya. Tuh, jadi di antara lahar dengan dudukan kruk as ya itu ada celah. Jadi si olinya ke sini maju, cet, maju ya. Nah, majunya ini dia masuk ke ini nih. Nah, jadi dia masuk ke sela-sela yang ini. Nah, dia masuk ke sela-sela ini, lalu masuk ke liang pen. Nah, liang pen itu yang ada di sini. Ya, nah ini masuk ke liang pen. Setelah masuk ke liang pen, karena ada perputaran, dia muncrat keluar ke sini. Baru dia bisa melumasi pen, stang, dan laharnya. Kamarana ya barangna. Pen, stang, dan laharnya, ya. Jadi di sini tuh ada laharnya. Ntar, tayangan heula kemana ya? Oh, ya. Jadi melumasi lahar itu sama stang. Nah, jadi dia terlumasi. Nah, sebagian ada yang keluar dari sini, muncrat ya. Sebagian juga ada muncrat dari sini. Nah, jadi jalur pelumasan matic itu bukan hanya gaya sentrifugal ya. Jadi lain kecebrakan jika entok dinucai lain ya. Ada jalur olinya ya teman-teman ya. Jalur olinya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini juga ada keausan rusak. Salah satu penyebabnya ada dua. Ya, bisa oli yang kurang deras, oli yang kurang bagus, atau bahannya ya, atau sudah umurnya ya teman-teman ya. Nah, ini udah kena ya. Nah, tetapi yang stroke up yang ekstrim itu kadang mereka tidak ada pasang ininya, nggak ada pasang ininya, nggak ada inian ya lah pasarnya. Nah, mereka itu kadang-kadang suka dimodif ini bolongan, di bolongan ininya ya. Kalau perihal ini masalah awet nggak awet mah kembali lagi ke masing-masing ya. Tapi kalau untuk yang normalnya, sistem pelumasannya adalah seperti itu. Nah, jadi penggunaan lahar kruk as yang di sebelah kanan itu harus ada tutupnya, Beb. Harus ada tutupnya. Kalau tidak ada tutupnya, nanti daya tekanan pompa olinya malah kali itu tuh keluar tuh kali itu. Ya, karena ini ada tutupnya, jadi si
tekanan oli itu yang keluar mungsratkan itu kan ada tutupnya, ya. Jadi mungsrat dari sini dia ke lahar juga melumasi, tapi nggak sampai ke sana, ya teman-teman. Jadi poin-poin yang perlu diperhatikan, yang pertama pemilihan lahar kruk as itu harus ada tutupnya, ya harus ada tutupnya satu. Yang kedua, bagian saringan ini harus bagus, ya. Karena kalau nggak bagus, seperti ada bolong itu dapat beresiko terjadinya keluar si tekanan olinya, ya. Jadi harus dibantu nanti oleh bolong-bolong di sini ya, harus dibantu oleh bolong-bolong di sini. Jadi begitu teman-teman. Nah, ada beberapa juga yang menambahkan kederasan aliran oli ini dengan mengganti pompa oli yang racing, ya. Biasanya si gede ininya gede. Jadi tarik gitu aja pompa olinya. Boleh, ya. Selagi ada manfaatnya itu boleh. Karena di kita juga kalau karena kebutuhan tertentu kadang juga menggunakan gear pompa oli yang racing, ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Jadi jalur bagi ini bagi yang nggak tahu ya, jalur oli. Jadi jalur oli itu adalah seperti itu untuk motor Honda Vario khususnya. Kalau untuk Matic yang lain itu skemanya hampir mirip ya teman-teman, hampir mirip skemanya. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan video barusan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang barangkali belum tahu mengenai skema pelumasan kruk as. Jadi seperti itu ya. Jadi alirannya seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video Bacip Moto yang lainnya. Semoga bisa memberi informasi dan lain-lain. Terima kasih udah nonton. Dukung terus channel Bacip Moto. Bye-bye.